Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Matladan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang matematika, lebih tepatnya materi atau bab tentang statistika. Oke, diawali dengan bagaimana cara menentukan nilai rata-rata. Oke, nah sebelum kita masuk ke bagaimana cara menentukan nilai rata-rata dari data kelompok, terlebih dahulu kita akan mencoba, atau saya akan mencoba menentukan rata-rata dari data tunggal. Ya, ini sedikit review dari materi di SMP ya gitu. Oke, kita langsung saja lihat beberapa teladan berikut ya. Oke, yang pertama kita diberikan informasi ya bahwa nilai rata-rata dari data yang berjumlah 10 bilangan, rata-ratanya adalah 0,5. Pertanyaannya, berapa nilai X yang memenuhi? Oke, kita coba ya untuk mencari berapa nilai X. Oke. Namun sebelum kita review terlebih dahulu tentang rumus rata-rata. Nah, rata-rata lambangnya adalah X bar ya umumnya. Rumusnya adalah jumlah dari setiap bilangan yang ada dalam data. Ya, jadi jumlah data dibagi dengan jumlah datanya. Ya. Jadi jumlah dari semua bilangan dibagi dengan jumlah data, ada berapa banyak. Oke, informasi yang diberikan nih, kalau seandainya kita hitung kita jumlah data-datanya ini, bilangannya 6 ditambah 9 ya, ditambah 7, kemudian ditambah 5 ditambah X ditambah 2X, kemudian ditambah 4 ditambah 5 ya, ditambah 8 ditambah 6. Nah, kemudian dibagi dengan jumlah data sebanyak 10 ya datanya, jadi bagi 10. Nah, ini diketahui informasinya adalah rata-ratanya 0,5. Oke, tugas kita akan mencari berapa X-nya. Oke. Nah, ini kalau kita jumlah 6 tambah 9 tambah 7 tambah 5, kemudian tambah 4 tambah 5 tambah 8 tambah 6. Oke, kalau kita jumlah ini hasilnya adalah 50 ya. 50 ditambah X tambah 2X jadi 3X. Nah, ini hasilnya adalah 10 dikali 6,5 adalah 65. Oke, sehingga dapatlah nilai 3X-nya sama dengan 65 dikurang 50. Jadi 15. Maka dapatlah nilai X yang ditanya, yakni sebesar 15 dibagi 5, yakni sama dengan 5. Oke, ini untuk teladan pertama. Ya, oke. Kita coba lihat di teladan yang kedua. Oke, di teladan yang kedua. Seorang siswa dinyatakan lulus ya jika nilai ujiannya lebih tinggi dari rata-rata ditambah 1. Jadi di sini ada syarat kelulusan ya. Syarat kelulusannya ya, syarat lulus. Nah, gitu ya. Nah, nilai siswanya harus lebih besar dari rata-rata ditambah 1. Nah, sekarang untuk menentukan berapa banyak siswa yang lulus, maka kita harus mencari rata-rata terlebih dahulu. Rata-rata dari data yang diberikan dalam bentuk tabel ini, gitu ya. Oke, jadi rata-ratanya sama dengan, oke, ini cara bacanya adalah siswa yang dapatkan nilai 3 ada sebanyak 3 orang. Gitu ya. Kemudian untuk yang di sini nilai 4 artinya siswa yang dapatkan nilai 4 ada sebanyak 5 orang, frekuensi ada 5 dan seterusnya ya, yang mendapatkan nilai 9 ada sebanyak 3 orang, sehingga rata-ratanya bisa dinyatakan dalam bentuk rumus jumlah dari setiap frekuensi dikali nilainya dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, ini rumus rata-ratanya. Oke, coba kita hitung rata-ratanya. Berarti kan untuk nilai 3 ya, oke, yang dapat nilai 3 ada sebanyak 3, jadi tinggal kita kali antara nilai dengan frekuensi. Ditambah 4 kali 5, kemudian 5 dikali 12, 6 dikali 17, kemudian 7 dikali 14, 8 dikali 6, tambah 9 kali 3. Semuanya ini akan kita bagi dengan jumlah frekuensi ya.
3 tambah 5, kemudian ditambah 12 ya. Bentar, ditambah 12 tambah 12, kemudian tambah 17 tambah 14 tambah 6 ditambah 3. Oke, gini ya. Oke, sekarang coba kita hitung. 3 kali 3 9, 4 kali 5 20 ya, kemudian 60, 6 kali 17 102 ya, 102, 7 kali 14 98, 8 kali 6 48, 9 kali 3 27. Oke, semuanya ini dibagi jumlah frekuensi. Jumlah frekuensinya kalau kita jumlah 3 tambah 5 tambah 12 tambah 17. Oke, ini 60 ya. Oke, 3 tambah 5 nih itu 20. Ya 20, ini juga 20, ini 20, jadi 60. Oke. Nah, kan kita tinggal jumlah 9 sampai ditambah 27. Oke, ini kalau kita jumlah hasilnya adalah 364. Ya, 364 per 60. Nah, ini nilainya sama dengan 6, sekian. Gitu ya, 6, sekian. Kan 360 bagi 60 6 ya. Jadi 364 bagi 60 ya tentunya lebih besar dari 6. Oke. Jadi rata-rata 6, sekian. Nah, karena syarat lulusannya rata-rata tambah 1, maka harus lebih besar dari nilainya ini. Jadi nilai harus lebih besar dari 6, tambah 1, jadi 7, sekian. Oke ya. Jadi sehingga bisa kita nyatakan bahwa yang lulus yang mendapatkan nilai di atas 8, di atas 7 ya. Jadi 8 termasuk. Nah, berapa banyak siswa yang lulus? Yang lulus ada sebanyak frekuensinya. Ya, jadi yang lulus ada sebanyak 6 tambah 3 gitu ya. Oke, jadi yang lulus ada sebanyak, oke, nah, bentar nih saya tulis dulu. Saya garis bawahi di sini. Jadi di sini siswa yang lulus ada sebanyak 6 ditambah 3. Ada sebanyak 9 siswa. Oke. Ini untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya, teladan 3. Oke, teladan 3. Dari 4 bilangan kita bilang yang terkecil adalah 20. Dan bilangan terbesar adalah 48. Oke, rata-rata hitung keempat bilangan tersebut adalah, oke. Kita tulis di sini ada diketahui ya, diketahui. Ya, jadi ada sebuah data ya, terdiri dari 4 bilangan ya, 4 bilangan di mana yang terkecil 20 ya, terkecil 20, yang terbesar 48 gitu ya. Nah, kita umpamakan berarti sisanya ada 2 bilangan lagi yang kita yang kita belum tahu ya, yang kita belum ketahui. Katakanlah bilangan itu adalah M dan N. Tentunya nilai M dan N ini paling kecil 20, paling besar 48 gitu ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya rata-rata hitung keempat bilangan tersebut yang mungkin. Oke, untuk mencari rata-rata hitung yang mungkin dari keempat bilangan ini, maka kita bisa asumsikan sekarang cari rata-rata ya, rata-rata terkecil ya. Oke, rata-rata terkecil dari data ini. Rata-rata terkecil apabila nilai M dan N ini adalah sama dengan nilai data bilangan terkecil sama. Jadi M dan N-nya sama dengan 20. Jadi 20 tambah 20 tambah 20 tambah dengan 48 dibagi dengan jumlah data sama dengan 4. Oke. Jadi ini nilai rata-rata terkecilnya kalau kita hitung. Nilainya sebesar, kalau kita jumlah 108 per 4 sama dengan 27. Nah, ini nilai rata-rata terkecil yang mungkin. Nah, sekarang kita akan lihat yang terbesarnya. Yang terbesar terjadi ketika nilai dua bilangan ini setara atau sama dengan nilai
bilangan terbesar. Jadi M dan N sama dengan 48. Jadi rata-ratanya 20 tambah 48 tambah 48 tambah 48 dibagi dengan jumlah data sama dengan 4. Oke. Nah, oke, ini kalau kita jumlahkan pembilangnya sama dengan 164 ya. Oke, dibagi 4 sama dengan 41. Oke ya. Jadi nilai rata-rata yang mungkin yang paling kecil 27, paling besar 41. Jadi rata-ratanya ini yang mungkin ada di antara 27 sampai 41. Yang jelas rata-ratanya nggak mungkin keluar dari interval ini, gitu ya. Nah, inilah nilai rata-rata yang mungkin dari data yang diberikan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4 ya, kita diberikan data pertama ya, X1 sampai X10. Nah, di mana data tersebut mempunyai rataan X0. Oke. Jadi informasi yang pertama kita tuliskan, diketahui ya, rata-rata dari data ini adalah X0. Rata-rata rumusnya adalah X1 ya, karena data X1 semua data kita jumlah, X2 tambah X3 dan seterusnya sampai data yang terakhir adalah X10 dibagi dengan jumlah data tentunya ada sebanyak 10. Dan rata-rata diketahui sama dengan X0. Oke, ini informasi yang diberikan. Oke, saya gunakan kotak ini ya, kotak merah biar kelihatan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Pertanyaannya ada data kedua. Nah, data kedua, datanya itu X1 tambah 1, X2 tambah 3, X3 tambah 5, dan seterusnya sampai X10 tambah 19. Rata-ratanya menjadi berapa? Oke. Untuk mencari rata-rata, kita tinggal jumlahkan semua datanya. Jadi X1 tambah 1. Kemudian ditambah dengan X2 tambah 3 ya. Ini data pertama, datum yang kedua, tambah lagi yang ketiganya, berarti kan X3 tambah 5 dan seterusnya sampai terakhir tambah X10 plus 19. Nah, semuanya dibagi dengan jumlah datanya ada sebanyak 10. Oke, kita akan cari rata-rata ini, ya, nanti dinyatakan dalam bentuk X0. Oke, ini bisa kita kelompokkan ya, biarkan kita jumlahkan dalam bentuk X dulu ya. Jadi kita kelompokkan X1 ya, tambah X2 tambah X3 dan seterusnya ya, sampai ditambah dengan X10. Nah, ini kita kelompokkan, kemudian ditambah sekarang yang berupa angka 1 tambah 3 ya, kemudian tambah 5 dan seterusnya sampai terakhir sampai kita tambah dengan 19. Semuanya ini dibagi dengan 10. Nah, bisa kita pisah seperti ini. Oke, seperti ini ya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan dari informasi yang diberikan, nah ini X1 tambah X2 sampai tambah X10 dibagi 10 sama dengan X0. Makanya sama dengan X0. Gitu ya. Oke, kita lari kemana ya? Sini aja ya. Jadi rata-ratanya menjadi X0 ditambah, nah tinggal kita menghitung ini berapa, 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai tambah 19. Ini merupakan barisan aritmatika. Rumusnya adalah N per 2 atau 10 per 2 dibagi dengan data pertama ya, atau bilangan pertama atau suku pertama ditambah suku yang terakhir. Nah, itu rumus yang paling mudahnya. Jadi jumlah data dibagi 2, nah, suku pertama tambah suku yang terakhir dibagi dengan jumlah data 10 di sini. Oke ya, nah ini karena kita akan hitung hasilnya jadi X0 tambah ini 10 dengan 10 kan kita coret nih. Gitu ya, jadi 1 per 2 dikali 1 tambah 19 20. Maka jawabannya adalah rata-ratanya menjadi X0 tambah 10.
ya, X0 tambah 10 itu soal nomor atau teladan keempat ya. Kita lanjut ke soal atau teladan yang kelima. Oke, ini setipe dengan soal teladan keempat tadi, gitu ya. Oke, setipe dengan teladan keempat tadi. Jadi informasinya sama. Kita diberikan data X1 sampai X10 rata-rata X0, maka kita bisa nyatakan dalam bentuk lambang matematika informasi yang diberikan. Jadi diketahui X1 tambah X2 terusnya sampai tambah X10 dibagi jumlah data 10. Nah, ini rata-ratanya sama dengan X0. Ini informasi yang diberikan, ya, kita simpan. Nah, sekarang kita disuruh mencari rata-rata dari 3x1 per 4 tambah 11, 3x2 per 4 tambah 12, dan seterusnya sampai 3x10 per 4 tambah, ya, selisihnya kan 1 ya, jadi pasti ini tambah 20 ya. Ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi 11, 12 sampai tambah 20. Oke, sekarang kita cari rata-ratanya. Jadi rata-ratanya kalau kita jumlah, nah, enaknya kita jumlah dari yang bentuknya X dulu. Ya, atau kita tulis ulang ya. Kita tulis ulang. Jadi data pertama 31 per 4 tambah 11. Ya, ditambah data yang keduanya 3x2 per 4 tambah 12. Tambah lagi dan seterusnya. Yang terakhir 3x10 per 4 tambah 20. Gitu ya. Oke, semuanya ini dibagi dengan jumlah data. Oke, dibagi jumlah data 10. Oke. Nah, untuk menjumlahkan ini kita kumpulkan yang ada X-nya terlebih dahulu, 3 per 4X, 3 per 4X, sampai 3 per 4X. Ya, mulai dari X1 sampai X10. Jadi kalau 3 per 4-nya kita keluarkan, maka nanti jadi sisanya X1 tambah X2 dan seterusnya sampai tambah X10. Gitu ya. Ini untuk yang 3 per 4X ya semuanya. Nah, sisanya itu adalah 11 ya, tambah 12 dan seterusnya sampai yang terakhir tambah 20. Semuanya ini dibagi dengan 10. Oke, kita pisah menjadi dua bagian. Oke, maka akan kita peroleh 3 per 4. Nah, X1 tambah X2 sampai tambah X10 bagi 10 ini tidak lain adalah X0. Kita jadi dapatlah 3 per 4 X0. 3 per 4 X0 ya, ditambah. Nah, tugas kita mencari 11 tambah 12 sampai tambah 20 dibagi 10. Oke ya. Nah, kalau kita jumlah, gimana caranya tadi? Nah, N per 2 banyaknya suku 10, jadi 10 per 2 gitu ya, dikali suku pertama tambah suku terakhir gitu ya, dibagi 10 gitu ya. Nah, oke, kita ke atas ya, ke sini. Maka diperoleh 3 per 4 X0 tambah, ini 10-nya bisa kita coret, jadi 1 per 2 dikali 11 tambah 20 adalah 31. Maka kita peroleh menjadi 3 per 4 X0 tambah setengah kali 31 adalah 15,5. Nah, inilah rata-rata yang baru ya, rata-rata dari data yang kedua. Maka dalam hal ini kita ambil opsinya yang E ya, untuk soal nomor atau teladan nomor 5. Nah, oke, demikianlah pembahasan pendahuluan dari rata-rata atau menentukan rata-rata dari data tunggal ya, sebelum kita masuk ke rata-rata data kelompok. Oke, nantikan video pembahasan soal matematika berikutnya di channel yang sama, channel Matladan. Oke, jangan lupa klik like dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.